Di kesempatan kali ini aku hanya akan ngebahas tentang ingredients dari produk ini. Jadi nanti video ini akan aku bagi menjadi dua part. Yang part 1 khusus ngebahas ingredientsnya saja. Nanti di part 2 baru aku akan ngebahas review produk ini, klaimnya, dan hubungan antara ingredientsnya dengan kesesuaian dengan klaimnya. Hai, welcome back to my channel. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari Avoskin. Produknya itu adalah Miraculous Refining Toner. Nah, langsung aja kita bahas ingredientsnya ya. Yang pertama itu ada water. Dia sebagai pelarutnya di sini. Kemudian next yang kedua ada gliserin. Gliserin itu sebagai humectant ya, dia sebagai pelembab. Kemudian yang ketiga ada glycolic acid. Glycolic acid itu AH-nya. Di sini AH-nya itu ada 5%. Nah, AH itu sendiri kan fungsinya untuk mengeksfoliasi ya, dia untuk mengatasi whitehead biasanya, jadi untuk membersihkan pori-pori dari whitehead. Selain itu dia juga berfungsi sebagai anti-aging, mencegah garis-garis halus di wajah, dan AHA juga memiliki sifat untuk melembabkan. AHA yang direkomendasikan itu memang sekitar antara 5 sampai dengan 10%. Rata-rata biasanya 7%. Jadi ini 5% itu cukup sih, nggak terlalu tinggi, tapi juga sudah cukup efektif. Untuk glycolic acid itu sendiri, dia memiliki sifat untuk membersihkan pori-pori yang cukup ampuh, tetapi ada beberapa orang yang sensitif dengan glycolic acid. Jadi kulitnya menjadi kemerahan atau iritasi ketika menggunakan glycolic acid. Nah, biasanya yang sensitif dengan glycolic acid itu disarankan menggunakan mandelic acid ataupun PHA. Kemudian yang selanjutnya ada butylene glycol. Butylene glycol ini termasuk ke dalam polyhydric alcohol, yaitu alkohol yang memiliki sifat menghidrasi. Selanjutnya propylene glycol. Propylene glycol itu memiliki efek untuk antibakteri. Propylene glycol ini memaksimalkan penyerapan bahan aktif ke kulit. Selain itu, propylene glycol juga memiliki efek antibakteri. Kemudian urutan yang keenam adalah gluconolactone. Gluconolactone ini masuk ke dalam PHA ya, polyhydroxy acid. Polyhydroxy acid itu sifatnya sama seperti AHA, tapi dia lebih gentle, dia lebih sensitif skin friendly. Jadi yang kulitnya sensitif itu memang disarankan untuk menggunakan PHA. Nah, gluconolactone di sini itu ada 2%. Selain mengeksfoliasi, dia memiliki sifat anti-aging, kemudian dia juga memiliki sifat moisture, dan dia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki skin barrier. Yang ketujuh ada Melaleuca alternifolia leaf extract atau disebut juga tea tree. Nah, kandungan tea tree di sini itu ada sebanyak 2%. Tea tree ini seperti kita ketahui dia memiliki efek antibakteri dan anti akne. Jadi dia tea tree ini tuh cukup ampuh untuk mengatasi jerawat. Yang kedelapan ada Hamamelis virginiana leaf extract atau disebut juga dengan witch hazel. Jadi witch hazel ini dia memiliki kemampuan untuk mengontrol minyak pada wajah. Karena dia mampu mengontrol minyak pada wajah, maka dia bisa memberikan kesan meringkas pori karena pori-pori jadi lebih bersih. Tapi witch hazel ini memiliki sifat negatif, yang mana dia dapat menyebabkan kulit terasa lebih kering. Selain itu dia juga bisa membuat kulit menjadi iritasi. Selanjutnya ada niacinamide. Niacinamide di sini itu kandungannya ada 2%. Nah, niacinamide ini berfungsi untuk mengatasi masalah jerawat. Dia bisa membantu untuk mengontrol minyak berlebih pada wajah. Dia juga mampu untuk membantu menghilangkan noda bekas jerawat pada wajah.
Oh ya, perlu digarisbawahi juga ya, ada orang-orang yang sensitif dengan niacinamide. Nah, tapi karena kandungan niacinamide di sini itu hanya 2%, mungkin ini tergolong cukup aman karena yang di bawah 5% itu biasanya masih lebih bisa untuk ditoleransi. Serum-serum niacinamide pada umumnya kan kandungannya 10%. Jadi ini kandungannya cukup rendah ya, 2%. Kemudian yang ke-10 itu ada Chamomilla resuscita flower extract atau disebut juga Matricaria. Matricaria ini nama lainnya yaitu chamomile Jerman. Chamomile ini dia memiliki fungsi antiinflamasi, antioksidan, anti alergi, antibakteri. Chamomile ini memiliki suatu efek spesial ya, dia mampu mengatasi masalah jerawat atau membantu mengatasi masalah jerawat yang mana jerawatnya disebabkan karena stres. Jadi kan jerawat itu kan disebabkan bisa karena hormonal, bisa karena pola makan, bisa karena stres. Nah, chamomile ini memang spesifik dia untuk membantu mengatasi masalah jerawat yang disebabkan karena stres. Kemudian yang ke-11 itu ada Rubus ideaus fruit extract atau disebut juga raspberry. Raspberry ini memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan juga memiliki efek anti-aging. Nah, tapi raspberry ini memiliki efek negatif, yaitu dia bisa mengiritasi bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Yang ke-12 itu ada citrus lemon leaf extract atau disebut juga lemon. Lemon ini memiliki efek antioksidan, antibakteri, dan juga dia memiliki efek moisturizing atau untuk melembabkan. Lemon ini mengandung citric acid yang mana dia merupakan suatu mid exfoliating agent. Jadi dia memiliki efek eksfoliasi menengah. Citrus lemon ini dia mengandung vitamin C, flavonoid, karbohidrat, dan juga mengandung essential oil. Yang mana essential oil ini biasanya digunakan untuk membuat fragrance ya. Dia memiliki sifat alergen. Jadi biasanya kadang beberapa orang ada yang alergi dengan essential oil. Yang ke-13 ada salicylic acid atau BHA. Nah, salicylic acid dalam produk ini itu kandungannya 1%. Biasanya kan salicylic acid pada umumnya itu yang sering kita temui pada produk-produk itu kandungannya 2%. Jadi 1% ini cukup aman lah. Dia nggak terlalu tinggi, tapi sudah cukup efektif untuk mengatasi masalah jerawat dan juga blackhead atau komedo. Yang ke-14 ada Acer saccharum extract atau disebut juga sugar maple. Sugar maple itu sering kita temui, sering kita lihat biasanya pada lambang bendera Kanada itu di tengahnya ada daun maple. Jadi ekstrak dari sugar maple tree ini dia mengandung AHA alami yaitu malic acid dan tartaric acid. AHA kan macam-macam ya, bisa glycolic acid, mandelic acid, malic acid, tartaric acid. Nah, ini dia memiliki kandungan alami, AHA alami yaitu malic dan tartaric. Kemudian yang ke-15 ada Portulaca oleracea extract atau disebut juga krokot. Nah, krokot ini banyak ditemui di Indonesia, dia tumbuh secara liar di lapangan biasanya. Sedangkan di Korea dia merupakan tanaman tradisional yang berfungsi untuk membantu mengatasi masalah iritasi pada kulit. Krokot ini dia memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan. Kemudian yang ke-16 ada Aloe barbadensis leaf juice atau aloe vera. Nah, aloe vera ini sudah sering digunakan ya di berbagai produk skincare. Dia memiliki banyak fungsi, misalnya melembabkan, moisturizing. Dia juga memiliki fungsi antiinflamasi, wound healing, membantu regenerasi kulit. Kemudian yang ke-17 ada amylopectin. Nah, amylopectin ini dia memiliki fungsi untuk membantu mendelivery atau mengantarkan zat-zat ingredients kunci, zat-zat ingredients utama dari produk ke kulit kita. Kemudian yang ke-18 itu ada dextrin, dia berfungsi sebagai pengental, sebagai humectant, dia bisa melembabkan dan dia juga melembutkan kulit. Kemudian yang ke-19 itu ada santan gum. Santan gum ini berfungsi sebagai pengawet dan juga pengental. Yang ke-20 ada tetrasodium etta. Dia berfungsi sebagai stabilizer. Tetrasodium etta ini merupakan suatu garam yang dihasilkan dari proses netralisasi asam. Nah, tetrasodium etta ini
perlu diwaspadai untuk kalian yang memiliki eczema, karena dia bisa menimbulkan eczema untuk kalian-kalian yang sensitif. Next, ada sodium hidroksimetilglisinat. Nah, dia itu fungsinya sebagai pengganti paraben, jadi sebagai pengawet ya. Jadi kandungan ini dia itu bisa menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri pada produk. Biasanya dia memiliki efek negatif, yaitu kemerahan dan burning sensation. Karena itu kadar maksimalnya itu biasanya di bawah 0,1%. Kemudian yang ke-22 ada polyglutamic acid atau PGA. Nah, PGA ini fungsinya mirip seperti hyaluronic acid, dia berfungsi untuk melembabkan. Baik, itu tadi ingredients dari produk Avoskin Miraculous Refining Toner ini. Nanti di part yang kedua aku akan ngebahas masalah review pemakaian produk ini. Oke, I hope it helps, semoga membantu. See you next time.